Hai, saya Dr. Hari Wibowo, spesialis kedokteran jiwa, Master of Health Services Administration dari Rumah Sakit Hermina. Pada kesempatan ini kita ingin mengenal lebih jauh apa itu autisme. Dalam hal ini yang dimaksud dengan gangguan jiwa itu adalah semua gangguan yang menyangkut pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Pada kasus autisme ini jelas dia mengalami gangguan interaksi dan komunikasi sosial. Kemudian dia juga jelas adanya suatu perilaku yang terbatas dan diulang-ulang tanpa tujuan yang jelas. Karena itu para psikiater Amerika membuat bahwa autisme ini yang sekarang namanya autism spectrum disorders ini adalah suatu gangguan jiwa. Demikian juga dengan WHO. Dalam hal ini klasifikasi diagnosisnya autisme ini termasuk pervasive developmental disorder. Jadi gangguan perkembangan yang menyeluruh itu. Nah, setelah kita tahu bahwa autisme ini termasuk gangguan jiwa, maka kita tidak perlu berkecil hati. Waduh, gangguan jiwa. Nah, umumnya masyarakat kita menganggap bahwa gangguan jiwa itu pasti orang gila. Tidak. Orang cemas, orang depresi itu juga termasuk gangguan jiwa. Nah, khususnya pada autisme ini, oleh karena biasanya dalam masa pertumbuh kembang seorang bayi sampai masa remaja itu adalah perubahan-perubahan yang jelas. Diharapkan bahwa orang tua kalau mempunyai bayi, dia memantau apakah bayi ini dibandingkan dengan bayi-bayi yang dalam proses tumbuh kembangnya itu sama atau tidak. Misalnya, harusnya pada usia sekian, misalnya kalau orang tuanya datang atau mendekat dia senyum. Apakah orang tuanya kalau menggendong, dia itu sudah antisipasi, dia sudah menyiapkan diri untuk bisa digendong. Pada gangguan autisme ini, bayi biasanya sampai umur 2 tahun itu tidak menunjukkan gejala-gejala ini. Dia bicaranya pun hanya au yang kita sendiri sebagai orang tua atau keluarga tidak bisa ngerti ini apa maksudnya itu. Jadi jelas bahwa pada usia demikian ini kalau orang tuanya jeli, orang tuanya bisa, jangan-jangan anak saya ini udah termasuk gangguan autisme. Makin dini ditanggulanginya, makin baik hasilnya. Oleh karena itu saya harapkan para orang tua tidak usah ragu-ragu. Kalau memang ini tanda tanya, lebih baik datang ke Rumah Sakit Hermina, ke proses tumbuh kembang, nanti dari situ akan dievaluasi. Oleh karena apa? Biasanya anak makin bertambah usia, dia akan bertambah kepandaiannya. Dia bisa nirukan kata-kata yang diucapkan oleh orang tuanya, khususnya ibunya atau pengasuhnya. Dia bisa menirukan, dia bisa senyum, dia bisa tertawa. Kemudian dengan bertambah usia, dia bisa bermain dengan teman-teman yang sebaya atau yang lebih tua. Nah, pada orang penyandang autisme ini, dia kalau bermain, dia seperti robot. Tidak ada ekspresi ketawa atau marah atau senyum atau kesal, nggak tahu. Kalau dia bermain, dia tidak memperhatikan sekelilingnya, hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Hal ini perlu kita waspadai. Biasanya anak kalau kita bawa ke suatu tempat yang baru, dia menjelajah, dia lihat kanan kiri, lari ke sana, ingin melihat. Pada autisme ini itu tidak terjadi. Kenapa? Karena dia sibuk dengan dirinya sendiri. Kalau ada suatu boneka, kalau anak yang normal atau kita bilang sehat, biasanya boneka ini digendong, boneka diperlakukan sebagai adiknya atau sebagai saudaranya.